Ustadz Zainal. Hanya saja nanti kalau ada ngobrol-ngobrol tentang asesi, kemarin Ketua Umum memberikan waktu kepada saya, kita sediakan nanti setelah materi selesai atau nanti malam. Insya Allah kalau kita ada waktu untuk koordinasi tentang program-program asesi. Nanti insya Allah saya masih nginep dan baru akan pulang besok pagi. Nanti bicara asesi itu adalah memang kita dirikan bukan untuk membuat organisasi, apalagi orpol, jauh, sangat jauh. Tetapi dalam rangka hanya sekedar sebagai tempat atau wadah kita untuk saling berta'awun, itu saja. Enggak ada yang lain-lain. Untuk saling cerita, mungkin keberhasilan di satu sisi ataupun nanti adanya masalah di sisi lain. Sehingga kita nanti mengharapkan bahwa seluruh anggota SSI sama-sama maju. Alhamdulillah sudah berjalan dari sekitar tahun 2014 sampai sekarang sudah cukup lama. Namun ya sampai sekarang ya belum punya kantor, kita tidak untuk organisasi ekonomi. Yang penting kegiatan jalan, kita saling ta'awun satu sama lain. Nah, anak-anak kita maju, pinter-pinter, soleh-soleh. Hanya itu yang kita inginkan. Dan semoga nanti ke depan menjadi saksi amal kita di hari akhir. Amin. Para hadirin sekalian, ini pesertanya Ustaz Deli menyampaikan ada 12 sekolah. Alhamdulillah ya, seluruh 12. Nah, ada yang dari Blitar. Mana yang dari Blitar? Jauh Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya kalau keren ya. Berapa jam dari sini? Paling jauh dari mana? Kabupaten mana paling jauh? Blitar, Kediri ada? Ponorogo ada? Ada, alhamdulillah. Satu rombongan. Ya, jazakallahu atas partisipasinya. Baik, tadi disampaikan materi pengantar oleh Ustaz Dirli bahwa materi yang kemarin memang diberikan oleh panitia kepada saya judulnya adalah Paradigma Kurikulum 2022. Namun kalau kita lihat di sini, itu kan pemerintah sendiri belum merumuskan kurikulum itu. Jadi saya mohon maaf kalau nanti saya tidak jadi menyampaikan materi itu, nanti yang lain. Nah, karena apa? Karena pemerintah pun masih belum menetapkan apakah betul ada kurikulum 2022. Karena hanya dari cerita tentang perkembangan kurikulum itu yang hakikatnya adalah kurikulum 2013. Namun karena ada masa pandemi sehingga ada beberapa alternatif, ada sekolah yang full menerapkan kurikulum 2013, ada yang kurikulumnya sendiri, ada yang kurikulum 2013 dimodifikasi. Dan ternyata dari studi itu bahwa kurikulum 2013 yang dimodifikasi itu memberikan hasil yang paling optimal di antara dua alternatif yang lain. Nah, sehingga pemerintah melalui Kemendikbudristek itu menetapkan kurikulum prototype, yaitu untuk 2 tahun dari tahun 2012 sampai 2024. Artinya itu pun masih uji coba. Nanti tahun 24 akan ada kurikulum baru lagi. Daripada nanti kita diskusi kurikulum baru lagi, nah kita bicara yang lain saja. Bukan kok ngeles, enggak. Nanti datang besok ngomong kurikulum lagi. Maka dari itu nanti materi yang akan saya bawakan hari ini adalah ini. Nah, ini yang nanti kebutuhan kita semua. Nanti yang agak nyambung dengan yang disampaikan oleh Ustadz Zainal tadi barusan. Nah, jadi nanti kira-kira bagaimana kita membangun sekolah yang efektif sehingga sekolah kita maju, gurunya pada kerasan, tidak pindah-pindah, kepala sekolahnya bertahan, muridnya pinter dan soleh. Nah, itu yang kita inginkan. Baik, jadi ini mudah-mudahan nanti selama periode waktu yang disediakan kita bisa diskusi. Ini bukan seminar yang mendatangkan tenaga ahli dari dunia sana, tetapi ini adalah kita sarana forum diskusi. Jadi nanti saya akan membantu beliau Ustadz di Ibnu Hajar, nanti punya pengalaman bagaimana,
Saya juga punya sekolah yang notabene kelas murah juga ada di Bekasi. Nanti bagaimana ceritanya? Mungkin bisa kita saling tukar-menukar pengalaman di antara kita masing-masing sehingga nanti sekolah kita bisa maju. Baik, ini nanti materi akan saya sampaikan. Cuman nanti kalau disampaikan duluan terus liatin HP terus kan enggak jadi lihat sini. Maka nanti berikan nanti saya kasihkan. Baik. Ya, jadi kita akan bicara bagaimana sih sekolah yang efektif. Apakah sekolah kita efektif atau belum? Mungkin saya akan bertanya dulu. Di antara antum yang ikhwan khususnya atau belakang kan saya nggak lihat. Yang dulu sekolahnya di keguruan atau di FKIP, coba tunjuk berapa orang? Yang latar belakangnya keguruan. Satu, nggak usah malu-malu sama saya, nggak usah malu. Terus bahasa gitu. Hah? Antum? Keguruan juga? Hah? Tarbiyah, keguruan sama ya atau tarbiyah deh. Iya. Tarbiyah kalau di FAI, tarbiyah kalau di umum keguruan. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Ada separuh? Ada separuh, Ustaz? Hah? Malu-malu. Iya. Saya pernah menjadi dekan di Fakultas Agama Islam di Unisma Bekasi. Itu di dalamnya ada tarbiyah. Pernah juga jadi dekan Fakultas KIP juga pernah di Bekasi sana. Jadi antara tarbiyah dan keguruan sama-sama pernah mencicipi untuk menguji skripsinya. Ya, baik. Oke, terus yang dari ekonomi manajemen ada? Manajemen ekonomi. 1. Tadi ada lagi? Ya. Baik, Ustaz siapa Ustaz dari manajemen? Ya? Mas Imam dari Magetan. Allah, Magetan. Sekolahnya apa Ustaz? Baik, ini sekarang yang dikelola. Hah? LA. Singkatan apa? OTK. RA, TK, nggak apa-apa. TK itu kalau nggak ada TK nggak jadi SD kan itu. Ya baik, kita santai aja ya, biar saya juga nggak begitu ngantuk gitu kan. Ngobrol santai aja. Baik, kita akan mencoba berbicara tentang manajemen persekolahan yang efektif. Jadi saya sehari-hari membantu Ustadz di Ibnu Hajar jadi pengawas. Yayasan ya pengawas internal juga, ngurusin para kepala sekolah. Baik, lanjut dulu. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen efektif, manajemen sekolah yang efektif. Ustadz Imam, masih ingat yang dikatakan efektif yang seperti apa? Ustadz Imam, ya, dari manajemen kan? Waktu, terus yang lain? Oh gitu. Ya boleh, nggak ada yang menyalahkan. Ini definisi dari beliau, dari manajemen. Ahlinya manajemen. Baik, ya kata beliau efektif berkait dengan waktu, efisien berkait dengan uang. Kita pegang dulu itu definisi. Baik, lalu apa sih sekolah yang efektif? Ada yang bisa menerjemahkan artinya? Silakan. Hah? Dari sini terjemahkan coba. Maksud saya nanti kita akorkan di sekolah kita sudah efektif atau belum. Nah gitu kan. Lupa yang ini aja deh, yang berikutnya. Nah oke. Ya, nah ini. Jadi sekolah efektif ada sekolah yang memiliki standar pengelolaan yang baik. Standar pengelolaan yang baik. Ingat waktu akreditasi ada berapa standar pengelolaan? 8. Oh, ini kepala sekolah ya Ustaz ya? Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah apa tuh? Ditanya sama calon ya. Amin. Insyaallah. Ya. Baik, jadi standar pengelolaan yang baik. Jadi ada 8 standar. Satu apa Ustaz? Satu apa dulu? Jangan malu-malu. Standar
Ya kebolak-balik nggak apa-apa deh. Ya isi, sarpras, oke, kebalik-balik nggak apa-apa. 2, 3, proses, terus pembiayaan, terus tendik 5, terus penilaian 6, terus sarpras sudah. Hah? Ya, justru yang paling penting itu SKL. Saya kan pernah itu waktu Zoom memberikan tentang SKL. Kemarin waktu lagi rame-ramenya apa itu COVID. Jadi saya sampaikan di materi Zoom, nggak tahu ada yang ikut enggak dulu waktu sesi itu tentang SKL. Artinya SKL itu kalau kita bicara input, proses, output. Output sekolah apa sih? Lulusan. Output yang baik punya standar kompetensi lulusan yang baik. Jadi kalau orang mau berjalan itu sudah tahu mana yang akan dituju. Maka sekolah itu harus tahu nanti bagaimana kemampuan, bagaimana kompetensi lulusan yang akan dicetak. Dicetak kayak bata aja kan. Kayak bata lumpur lapindo cetak gitu ya. Artinya nanti kompetensi sekolah lulusan yang akan kita bentuk itu di awal sudah kita tetapkan. Baru nanti yang lainnya harus mendukung terbentuknya SKL tersebut. Jangan dilupakan itu. Jangan yang ingat standar pembiayaan doang, gitu kan? Karena biaya paling ingat itu kan. Iya. Jadi yang penting adalah justru yang awal standar kompetensi lulusan. Dan lain ada 8 tadi nanti diingat lagi. Wong ini nggak ada ujian kok, nggak ada UTS, nggak ada UAS, nggak usah khawatir. Ya, nah. Tapi nanti harapannya kita paham akan kita terapkan untuk sekolah kita masing-masing. Nah, jadi dikatakan yang menjadi kunci pokok adalah sekolah efektif manakala memiliki standar pengelolaan yang baik. Nanti baiknya seperti apa? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Kemudian transparan, responsibel, dan akuntabel. Bawah terakhir itu dikatakan efektif dan efisien, kata Ustadz Imam tadi, ya kan? Nah, jadi kalau begitu, bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki standar pengelolaan yang baik secara efektif dan efisien. Diambil depan dan belakang juga boleh. Nah itu gampangnya. Jadi yang bahasa Inggris nggak usah diingat-ingat, nggak ada ujian susulan enggak. Ya? Jadi nanti kita coba satu persatu kita lihat. Nah ini juga salah satu pendapat lagi. Nanti sambil sedikit-sedikit sebagai pengingat, bukan untuk dihafalkan. Bahwa yang kedua, tanda-tanda sekolah efektif adalah dilihat dimensi manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, juga guru. Yang saya merahin itu yang penting, bukan yang belakang gumbal, penting juga, tapi yang akan kita sorot yang penting adalah nanti kepemimpinan dan guru. Bicara kepemimpinan, siapa yang berperan? Kepala sekolah. Nah, maka dari itu nanti setelah kita paham tentang sekolah yang efektif, semoga nanti ke depan pada jadi kepala sekolah semua. Amin. Kalau kita kan kerja bukan mengejar jabatan, tapi kalau dikasih jangan ditolak, amanah, kan begitu kan? Jangan kita semangat biar jadi kepala sekolah, enggak usah. Kita kerja yang baik nanti akan dilihat oleh yayasan, dijadikan kepala sekolah. Kan begitu ceritanya. Ya, oke. Jadi di situ manajemen dan kepemimpinan sekolah. Kemudian juga guru. Nanti di bawah juga ada guru. Tadi Ustadz sudah menyampaikan kan tentang guru, fungsi guru. Kemudian tenaga kependidikan, tendik, TU. TU juga penting juga untuk kita perhatikan. Kemudian personel lain yang terlibat, siswa, kurikulum, sarpras, penguasaan kelas, dan lain-lainnya sampai ke belakang. Gak usah dihafalkan juga. Yang penting dicatat tadi, sekolah yang punya standar pengelolaan yang baik secara efektif dan efisien. Kemudian dilihat dari mana, yang penting dari dimensi kepemimpinan dan juga guru. Nanti kemudian sarpras, kemudian sarana yang lain, kemudian keuangan, kemudian tendik dan sebagainya akan bisa menyusul. Bahkan sekarang itu kan di zaman teknologi IT, nantinya konon sekolah nggak perlu gedung, kan gitu kan katanya kan.
Jadi kalau bicara di kampus itu kadang nanti ke depan lagi mahasiswa tidak akan melihat dari gedung karena bisa kuliah online. Tetapi kalau pendidikan kita pendidikan Islam, nampaknya online itu masih tanda tanya besar. Loh, karena apa, Pak? Karena pendidikan kita kan bukan hanya mengutamakan knowledge kan? Apa aja? Ya value, nilai, keteladanan. Itu yang perlu kita tularkan. Jadi orang lain bicara sekolah tanpa gedung, tetapi kita akan katakan bahwa kita akan sekolah di situ perlu keteladanan. Maka kehadiran seorang guru itu sangat dibutuhkan. Dalam artian bahwa sekolah offline itu masih kita harapkan karena di situ akan terjadi langsung interaksi antara murid dan gurunya. Baik, kemudian berikutnya. Nah, ini saya nyuplik salah satu ayat dalam Al-Quran yang dipakai dasar dalam prinsip manajemen pendidikan Islam. Jadi kalau ngolak-ngalik, mutar-muter catatan tentang apa sih sebetulnya MPI itu, manajemen pendidikan Islam. Itu dari mana dasarnya? Itu adalah dasarnya salah satunya yang diambil dari surat ayat yang ke-5. Nanti dibuka di sana, yang diterjemahkan, dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan seterusnya. Artinya bahwa diinspirasi bahwa ketika segala sesuatu pasti harus diatur dengan baik. Nah, dalam mengatur itulah perlu manajemen. Makanya muncul manajemen pendidikan. Kemudian lagi muncul lagi manajemen pendidikan Islam. Kan gitu. Dan teman-teman yang kuliah nanti yang mengambil S2 bisa saja ambil manajemen pendidikan Islam pada perguruan tinggi yang ada. Baik, ini dasar. Saya lanjutkan dulu. Ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Imam, coba saya sampaikan bagaimana kata ahli. Jadi Pak Peter Drucker ini kira-kira orang mana? Yang jelas bukan orang Blitar ya. Bukan kan? Bukan. Ini ahli manajemen dari dunia sono. Kita ambil saja kata-kata yang kira-kira bisa kita manfaatkan. Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan suatu dengan cara yang benar. Kalau begitu efektif dan efisien, melakukan sesuatu yang benar dikerjakan dengan cara yang benar. Lalu yang benar standarnya apa kebenaran itu? Ya. Standar apa Pak standar kebenaran? Apa? Quran dan Sunnah. Nanti kalau ada yang dulu pernah kuliah filsafat ilmu. Nah, pernah ya waktu sekolah dulu tarbiyah kan? Kebenaran filsafat itu. Rame kan? Ya baik, karena kita sudah ngaji insyaallah maka yang katanya Plato, katanya semuanya itu kita tinggalkan. Nah sekarang kita ambil mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar, itulah manajemen. Nah kita katakan satu kebenaran sumber yang utama apa sih? Nah kalau kata orang tadi yang saya sampaikan bukunya filsafat ilmu, kebenaran itu dilihat dari 4 hal. Ini pendapat orang, bisa dipakai bisa tidak. Tapi yang syarat yang pertama adalah kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau wahyu. Itu yang pertama kita pegang jelas. Kemudian yang kedua kebenaran berdasarkan pada rasional. Rasionya siapa? Rasio manusia. Nah, makanya silakan dambi, silakan tidak gitu kan ini kata orang. Kemudian yang ketiga kebenaran berdasarkan data empiris, gitu kan? Jadi dikatakan benar kalau didukung oleh fakta empiris. Yang keempat kebenaran berdasarkan intuisi. Mungkin Ustadz menyampaikan, Ustadz kan lagi S3 juga beliau sudah jago filsafatnya. Nah, jadi 4 hal tadi. Jadi berdasarkan wahyu, Al-Quran Sunnah, kemudian berdasarkan pada rasional, ketiga berdasarkan pada data empiris, keempat berdasarkan pada intuisi.
Yang aneh intuisi. Ngerti sedurunge winarah. Oh, gitu kan. Kok bisa? Makanya nggak usah dipegang itu. Hanya kita ambil aja sebagai bahan untuk membandingkan. Jadi kadang orang lain mengatakan benar secara intuisi. Jadi tidak dasarnya rasio, tidak dasarnya data empiris, bukan wahyu, tapi intuitif. Apa sih intuisi, Pak? Udah, nanti kayak filsafat lagi, nggak usah ke sana-sana. Nah, saya hanya mengatakan bahwa salah satu yang kita pegang sebagai sumber kebenaran adalah secara sandaran Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau begitu manajemen yang kita pegang adalah manajemen yang efektif dan efisien yang dalam rangka melaksanakan kebenaran dengan cara yang benar. Cara yang benar kayak apa, Pak? Cara yang benar, Ustaz? Hikmah. Cara yang benar. Kalau dalam buku kecil yang Khut Akidatuk gitu ya, kecil itu kan ada tuh syarat amal yang benar. Syaratnya apa? 1, terus? Nah, Ustaz hafal banget tuh, udah khatam ngajinya. Iya, jadi 1 jelas, dalilnya jelas, nasnya jelas, yang kedua mengikuti sunnah Nabi. Kan itulah. Makanya kalau kadang-kadang apa sih manajemen Islam? Kita sudah manajemen Islam sebetulnya. Secara sandaran yang kita laksanakan kebenaran, sumbernya adalah wahyu tadi, kemudian dengan cara yang benar kita ngikutin sunnah Nabi. Makanya kita mencoba mengembangkan sekolah sunnah kan begitu kan. Nah, gitu arahnya ke sana. Ya, baik. Ini kita ambil pendapatnya si Drucker. Jadi kalau si Drucker itu mengatakan yang benar kalau dia pertimbangannya benar dalam timbangan rasional, bisa diterima oleh akal sehat. Ini kata Drucker. Kalau kita lain, dengan cara yang benar artinya sudah dengan pertimbangan yang benar ketika dengan pertimbangan berbagai macam alternatif. Maka nanti ketika seorang kepala sekolah hendak memutuskan sesuatu hal, itu hendaknya memiliki beberapa alternatif solusi dan kemudian akan dipilih yang paling rasional. Ini memang pendapatnya orang Amerika, bukan pendapatnya kita. Tetapi katakanlah bisa kita pegang, tapi jangan sampai tadi untuk meninggalkan kebenaran yang utama dan dengan cara yang utama tadi, Ustaz. Pokoknya kita jelas. Yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah dilaksanakan dengan cara mengikuti ittiba Rasul tadi dan para sahabat tentunya. Ya, baik. Ini adalah referensi yang akan kita pegang. Nanti kita akan memilih kira-kira langkah kita ke depan mengolah sekolah sunnah seperti apa. Ya, kan begitu. Nah, harapannya nanti kalau kita keluar dengan manajemen yang baik, kualitas anak didik kita baik, kemudian nanti akan dilirik oleh para calon pelanggan. Alhamdulillah ya, kalau di kami di Jakarta sana, yang sekolah di sekolah kami itu bukan hanya orang sudah pada ngaji, ya kan? Yang nggak ngaji pun sudah mulai pada menyekolahkan di sekolah-sekolah kita. Ya, itulah harapannya ke depan sekolah kita tidak eksklusif. Jadi untuk semua kalangan yang diharapkan akan semakin meningkatkan peserta didik sekolah kita. Baik, kita lanjutkan. Ini kita bicara best practice, pengalaman orang lain mengolah mengolah sekolah yang efektif. Di antaranya adalah dari pengalaman yang disampaikan dalam bukunya Harris dan Bennett ini. Apa sih karakteristik sekolah efektif? Yang pertama, pemimpinan yang profesional. Kira-kira itu kalau pemimpin profesional seperti apa? Pemimpin profesional. Jadi pemimpinnya yang profesional. Dulu itu kalau mungkin pernah mendengar cerita ada orang namanya Tanri Abeng. Mungkin yang seusia saya mungkin ingat. Itu manajer yang bayarannya miliaran. Apakah kemudian ketika seorang Tanri Abeng ditaruh di sekolah kita, apakah dijamin berhasil? Belum tentu, Pak. Belum ya. Artinya itu kan akan sangat situasional. Lalu apa sih yang dikatakan pemimpin yang profesional?
Jadi menjadi indikator yang pertama bahwa sekolah efektif manakala kepemimpinannya profesional. Oleh karena itu para ustadz dan para ustadzah di belakang sana, ketika nanti antum semua jadi calon-calon kasek yang profesional, semoga sekolahnya juga akan berkembang dan maju. Terus Pak, untuk menjadi seorang profesional, itu kira-kira langkahnya bagaimana? Orang manajemen pada berdiskusi bahwa pemimpin itu dilahirkan, yang lain tidak. Pemimpin itu diciptakan, dikader. Jadi katanya ada dua tipe pemimpin. Yang satu dilahirkan, memang sudah bawaan bayinya kayak gitu. Dilahirkan sudah calon pemimpin, itu katanya, gitu kan? Berjiwa pemimpin. Yang lain mengatakan enggak, apa itu diciptakan dengan cara sekolah. Kira-kira kalau menurut antum semua yang mana yang akan dipilih? Dalam artian agar nanti kita menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah yang profesional, kira-kira langkah yang ditempuh bakal seperti apa? Kalau dilahirkan sudah jalan udah gede kayak gini kan, nggak masa mau masuk lagi kan, ya kan? Nah, udah itu nggak usah diskusikan. Oleh karena itu perlunya adalah pembelajaran dan pengalaman. Nah, maka dari itu dengan cara mengupdate ilmu, mengupdate pengetahuan dan pengalaman yang nanti akan mendewasakan kita dalam mengelola sebuah atau suatu organisasi. Jadi enggak ada ujuk-ujuk jadi profesional. Maka dari itu dengan forum yang seperti ini kita lakukan itu penting dalam rangka apa? Mengembangkan kompetensi dan kemampuan kita. Gitu ya. Nah, jadi nanti harapannya kalau sering itu ya mudah-mudahan sering kita mengadakan pelatihan, kita akan semakin belajar dengan cara bekerja sambil belajar. Dengan cara mengolah masalah, kemudian mengatasi masalah yang akan mendewasakan diri. Nah, gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi jangan khawatir, apakah saya bisa profesional Pak? Insya Allah bisa. Dengan cara tadi mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua adalah visi dan tujuan bersama. Artinya seorang kepala sekolah atau pimpinan yang mengelola secara efektif memiliki visi dan tujuan yang jelas. Kalau kita lihat-lihat dari pengalaman seseorang, biasanya itu visinya, misinya disusun ketika menjelang visitasi akreditasi, ya kan? Lembur kebut semalam. Ya Ustaz. Padahal mestinya enggak begitu. Enggak begitu. Jadi visi itu bagaimana caranya didiskusikan bersama warga organisasi, warga sekolah, sehingga nanti masing-masing punya rasa memiliki, punya rasa keterpanggilan bersama untuk mencapai misi secara bersama. Jadi seorang kepala sekolah yang efektif kalau dia punya visi dan tujuan yang jelas. Jangan hanya disusun ketika mau akreditasi. Nah, itu nanti kalau dilihat sekolahnya itu mungkin udah ada itu di papan visi SD Mutiara Sunnah itu atau Permata Sunnah, udah hafal. Bahkan visinya ada yang sangat panjang sehingga lupa, gitu kan? Ada kan gitu kan. Nah itu visi nggak usah panjang-panjang, tetapi mudah diingat dan gampang dilaksanakan. Seperti kami di Ibnu Aceh itu visinya jelas, menjadi lembaga pendidikan Islam yang profesional, bermutu, bermanhaj, salaf, nggak panjang-panjang, pendek, tapi mudah diingat. Baik, itu nanti diingat. Masih panjang soalnya, saya lanjutkan dulu. Kemudian yang ketiga, konsentrasi pada belajar mengajar. Loh, karena sekolah ini kan memang bukan bisnis dagangan yang sifatnya fisik. Sekolah ini adalah bisnis jasa. Apa jasa apa? Jasa pendidikan. Yang dididik siapa? Murid. Nah, muridnya ngapain? Disuruh belajar.
Dalam artian ketika seorang kepala sekolah yang efektif, efisien adalah mereka yang mengutamakan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Jangan nanti jadi kepala sekolah seperti partai politik gitu. Gimana caranya Pak? Yaitu kalau mau jadi pilihan kepala sekolah gap-gapan itu. Orangnya dia lagi. Akhirnya apa? Voting. Nah, kita kan sebaiknya kan musyawarah mufakat lah, jangan voting ya. Nah, karena tadi orientasinya kayak partai, akhirnya voting, maka jadilah bukan sekolah yang berorientasi pada menciptakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima, mempunyai harapan yang tinggi. Ini best practice ya, pengalaman orang lain. Kemudian yang kelima, memiliki harapan yang tinggi. Harapan apa? Harapan untuk maju. Maka dari itu, harapan kami, kita semua, kalau kita sudah menjiwai, menekuni, memilih profesi sebagai guru, sebagai ustadz di sekolah. Ustadz kan ada yang ceramah, ini ustadz di sekolah gitu kan. Kita sudah milih profesi itu, mari kita tekuni betul secara profesional. Saya juga guru, istri saya guru, anak saya hampir semuanya juga guru. Nggak tahu kok jadi begitu, sama-sama guru. Jadi ya bismillah, insya Allah cukup rezeki kita, kan begitu. Nah, jadi maka dari itu harapan yang tinggi kalau kita jadi guru, harapannya apa sih? Harapannya adalah murid kita berhasil, berprestasi. Tentunya kita punya harapan yang tinggi lagi, semoga nanti jadi saksi di akhirat, kan begitu aja menjadi guru. Syukur-syukur nanti murid kita ingat, oh dulu tuh bapak guru saya itu, sekarang saya jadi presiden gitu kan. Syukur-syukur ingat. Setidaknya mudah-mudahan nanti jadi saksi amal kita di akhirat setelah mereka pada maju. Kemudian yang keenam, penguatan, pengayaan, pemantapan yang positif. Ini juga pengalaman ya. Jadi pengayaan, pemantapan yang sifatnya positif, pengalaman tempat lain. Kemudian juga pemantauan terhadap kemajuan. Dalam bahan manajemen dikatakan MONEV. Apa itu MONEV? Monitoring dan evaluasi. Kalau di FKIP ada itu mata kuliah itu ya. Di MONEV. Manajemen juga ada MONEV. Jadi di monitoring dan dievaluasi. Jadi ada kegiatan yang tujuannya untuk mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja setiap periode tertentu. Kemudian juga ada evaluasi. Nanti jangan sampai kita itu ngelola sekolah zaman sekarang sebagaimana Bapak Lurah zaman dulu. Gimana Pak Lurah zaman dulu? Stempelnya di kantong. Stempel di kantong. Nanti kalau ada orang minta surat, catat, stempel, masukin kantong. Nggak ada sekretaris, nggak ada yang lain-lain. Itu zaman dulu. Atau manajemen bakul bakso. Gimana itu Pak? Belanja bahan sendiri, ya kan? Masak sendiri, dipasarkan sendiri. Manajemen bakul bakso. Nah, kita tidak, itu nggak profesional. Kelihatannya hebat sih, tapi nggak hebat dalam organisasi manajemen modern. Nah, jadi ini nanti pemantauan kemajuan, dievaluasi programnya. Tadi visi yang dipampangkan di dinding itu dengan misi yang ada, dengan strategi yang ada, apakah sudah dilaksanakan dan tercapai secara periode waktu tertentu. Nah, nanti kalau coba introspeksi di sekolahnya sudah dilaksanakan atau belum. Nanti kalau kata orang Jepang mengatakan continuous improvement. Perbaikan secara terus menerus. Dilaksanakan, dipantau. Baik, kemudian yang ke-8, ada hak dan tanggung jawab peserta didik. Ini disampaikan kepada anak didik kita bahwa mereka itu paham akan hak dan tanggung jawabnya. Tentu tidak kepala sekolah yang menyampaikan, tapi guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran ataupun para ustadz. Kalau yang pesantren ya ada ustadz musyrif misalnya, ada juga yang ustadz tentang pengampu santri. Kemudian 9, pengajaran yang penuh makna. Penuh makna. Gimana sih Pak penuh makna? Ya gampang itu kalau kita terjemahkan, kita tadi kan ustadz itu sampaikan waktu khotbah, saya menyampaikan dengan hati, ya kan? Nah harapannya itu juga kita mengajar dengan hati yang tulus. Sudah menjadi guru,
Nanti kalau menjadi guru itu harapannya itu benar-benar dijiwai dalam rangka untuk mengabdikan diri kita, untuk memandaikan, mempinterkan, menjadikan akhlak orang lain murid menjadi baik. Itu penuh makna. Jadi jangan sekadar gugur kewajiban. Kan ada itu kalau biasanya orang, wah kalau sholat itu ya benar-benar lah, jangan sekedar gugur kewajiban, yang penting sudah sah. Nah jadi guru juga harapannya begitu, penuh makna, didalami dengan betul. Jadi makanya yang masih muda-muda kayak Ustadz Lasa ini, Ustadz Eli, sudah mau jadi guru sampai tua pun akan jadi guru terus, gitu kan? Profesional, ya kan itu kan? Insya Allah dah, nanti rezekinya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, organisasi pembelajar. Tadi yang saya sampaikan, learning by doing. Jadi bekerja sambil belajar. Jadi sambil kita bekerja, kekurangan kita evaluasi, kemudian kita berikan bagaimana solusi perbaikan. Jadi perbaikan yang tadi terus menerus. Kemudian yang terakhir adalah kemitraan keluarga sekolah. Di di antara warga kepala sekolah tadi jangan seperti tadi warga di partai politik, masing-masing saling jegal menjegal. Kan gitu harapannya. Tadi sekolah bukan partai politik, yang di situ saling untuk menjatuhkan satu sama lain. Maka dari itu marilah kita kerjasama menjadi keluarga besar, apalagi keyakinan kita, agama kita mengajarkan hal yang demikian. Ini juga pendapat yang lain nanti saya kasihkan materinya, juga bisa dibaca sendiri. Saya akan langsung aja yang lain. Ini kita lihat. Jadi kalau dulu belajarnya di teknik industri, biasanya mengenal teori sistem. Ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Jadi nggak berhenti di output kita. Jadi kita itu, karena kita sebagai sekolah sunnah, sekolah Islam, tidak berhenti di output. Maksudnya output apa? Ya sudah, ini murid, kita ajar, kita uji, saya lulus, tidak di situ. Tetapi outcome-nya seperti apa? Jangan sampai nanti orang tua komplain kepada kita, kok anak saya kalau di rumah, kalau di sekolah baik, kok di rumah kok kayak gitu. Itu tugas orang tua, Pak. Iya juga. Kadang-kadang kita sekolah sepertinya bengkel, Pak ya. Barang rusak kasih bengkel jadi baik, enggak begitu. Harus bareng-bareng sama tugas orang tua. Nah, jadi harapannya inputnya siswa diproses oleh guru. Makanya kalau bicara ini kan gini, kita main-mainnya. Inputnya baik, diproses baik, hasilnya baik. Murid baik, dididik guru yang baik, hasilnya baik. Nanti terjun ke masyarakat pun baik. Sekolah ke yang tinggi pun akan gampang masuk. Kerja juga gampang diterima. Muridnya pas-pasan, gurunya baik, kira-kira hasilnya insya Allah baik. Karena gurunya pinter masak, pinter ngeramu kurikulum, pinter metode pembelajaran. Kan gitu kan? Kalau nanti walaupun berasnya kualitas rojo lele yang sangat bagus itu, tapi yang masak nggak bisa. Manten baru belikan beras rojo lele, nggak bisa masak. Nasinya gosong lah, nanti mertuanya baru berkomentar. Wah, mantuku reso masak kan itu. Akan gitu kan? Nah, harapannya apa tadi? Murid kita baik, diproses oleh guru dengan baik, hasilnya akan harapannya baik. Tetapi nanti muridnya baik, diproses oleh guru dengan jelek, hasilnya ya kurang baik. Maka dari kita hindarkan itu. Maka sebetulnya dalam sekolah kunci keberhasilan sekolah adalah terletak pada guru yang dikoordinatori oleh kepala sekolah. Dipimpin gitu kan, dimanajeriali oleh kepala sekolah. Nah, itu kalau kita lihat di situ, ada inputnya siswa, kemudian incremental input, ada guru, sarpas, kurikulum, kemudian juga ada keuangan. Nah, itu outcome-nya nanti dikatakan, itu saya kasih, apa mau bekerja, melanjutkan sekolah, atau berkhidmat, dan lain sebagainya. Tergantung peran. Kemudian nanti output-nya
dilihat dari kognisi, keterampilan, sikap, ataupun dimensi hubungan. Kata Bloom itu kan kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Itu yang kemudian mengilhami kurikulum 2013. Dalam pengertian bahwa hasil dari keberhasilan suatu sekolah atau lembaga pendidikan dilihat dari tingkat pengetahuannya, tingkat perilakunya, dan tingkat keterampilannya. Jadi bukan hanya pintar matematik dipandang pintar jagoan, tidak. Tetapi pintar matematika iya, pintar iya, perilakunya iya, akhlaknya iya, terampilnya juga iya. Kan gitu harapannya. Jangan sampai lulusan pesantren, lulus SMA, pulang disuruh masaknya, aja nggak bisa. Ini kira-kira gimana ngajarnya tuh? Nah, itu contoh. Kalau insya Allah sekolah kita baik-baik. Nah, maka dari itu nanti di sekolah kita itu diajarkan pengetahuan juga iya, diajari berperilaku yang baik juga itu memang utama, kemudian juga diajari tentang keterampilan. Jadi ketika orang lain bicara tentang industri 4.0 itu, kita sudah duluan sebetulnya. Karena kita punya konsep ini. Jadi ketika orang lain punya konsep ilmu 13, kita sudah punya duluan. Jadi ngajarin anak kita tidak hanya untuk pinter dari sisi pengetahuan, tetapi juga berperilaku dengan baik, dengan akhlakul karimah, juga dengan keterampilan yang mumpuni. Nah, jadi kalau kita melihat suatu sistem sekolah secara utuh, ya seperti ini. Kan? Nah, tinggal sekarang nanti bagaimana, itulah tadi yang dikatakan dalam SKL. SKL. Jadi standar kompetensi lulusan. Jadi itu dibikin bukan sekedar untuk kelengkapan akreditasi. Dirembuk bareng-bareng. Jadi kalau karena kami itu di Ibnu Hajar itu punya itu panduan SKL mulai dari TK sampai yang tertinggi. Sekarang ya Mahat Ali mau dibikin. Jadi nanti harapannya ketika lulus SD bisa apa, SMP bisa apa, SMA bisa apa. Itu yang akan kita tawarkan pada calon pelanggan. Jadi kalau kata orang manajemen pemasaran mengatakan bahwa kalau zaman dulu orang itu membuat, zaman dulu orang mengatakan menjual apa yang dibuat, tetapi sekarang sudah beda zamannya, membuat apa yang bisa dijual. Artinya kita adalah untuk mendidik anak kita berdasarkan pada keinginan yang sudah kita targetkan dalam standar kompetensi lulusan. Nah, itu ceritanya ke sana. Jadi ini nanti jadi silakan nanti dirumbuk ketika pulang dari sini, dirumuskan lagi, coba diingat-ingat visinya apa itu, gitu kan? Jangan sekedar untuk cari syarat akreditasi. Kalau belum pada hafal, dirapatkan lagi, disusun lagi, kemudian dijadikan tujuan bersama. Jadi bukan sekedar dipampang untuk di atas belakangnya kursi kepala sekolah, kan itu kan? Ingat-ingat. Ya itu, jadi kesana gambarannya. Lah kemudian kalau kita gambarkan seperti ini, lukisan-lukisannya. Nah, kira-kira nanti kita akan masuk yang mana? Manajemen perubahan. Baik. Yang atas yang paling baik. Jadi kepala sekolah itu harus punya visi, kemudian punya skill, kemudian punya insentif. Mau nggak mau deh. Kan kalau kerja nyari gaji kan bukan berarti nggak ikhlas ya. Ya Pak. Mau Anda sekolah sekarang, oh sekarang apa mahal Pak? Kalau saya kerja nggak dibayar ya istri saya makan apa sama anak kan gitu. Nggak apa-apa itu. Tapi jangan jadi tujuan utama kata Ustaz Zainal kalau ngasih pengarahan kita itu. Baik, kemudian ada sumber daya, kemudian ada apa ya? Action. Bukan ngomong doang. Visinya ada, didukung dengan skill yang mumpuni, didukung dengan insentif yang ada sumber daya dan ada action, maka akan terjadi suatu perubahan. Sekolah kita bakal maju, idealnya ada itu semua, kan gitu maksudnya. Itu semua. Jadi visinya ditetapkan, kemudian sumber dayanya juga setidaknya ada mendukung. Kalau cukup, insya Allah kan itu kan. Cukup kan relatif kan. Anak saya 7 kan, beda dengan Ustadz ini berapa anaknya?
baru 2 mau 3, beda dengan saya kebutuhannya. Itu cukup kan itu. Nah, baik. Nah, kemudian tipe yang kedua, nggak punya visi. Dia punya skill, punya kemampuan, ada uang, ada sumber daya, ada action. Itu apa namanya? Orang bingungan. Jadi orang berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Wis pokoknya kung ini wae, jalan. Enggak. Jadi orang hidup tanpa cita-cita. Cita-cita apa sih tadi kita? Ya itu, robana atina fitunya sana. Nah, baik. Kemudian tipe yang ketiga, punya visi, punya angan-angan, punya keinginan jangka panjang, tetapi tidak punya skill. Terus insentifnya ada, sumber daya ada, actionnya juga ada. Itu orang keheranan. Orang heran kayak apa sih? Gumun kalau orang Jawanya kan? Orang Demak gumun nggak? Jadi orang sini gumun, heran. Punya cita, tapi tidak didukung oleh kemampuan. Bingung mau nggak apa-apa. Mana yang didulukan bingung. Kemudian punya visi, punya skill, nggak ada insentif. Nah, kemudian sumber daya ada, actionnya ada, perubahan secara bertahap. Nah ini yang minimal, yang ini deh, minimal. Kita punya niat baik, cita-cita besar, kemampuan ada, sumber daya ada, tetapi insentifnya belum memadai. Ini mudah-mudahan berubah secara pelan-pelan. Jadi yang mungkin yang pertama dan yang ini berubah pelan-pelan. Syukur-syukur cepat. Kemudian yang keempat, nah visinya ada, skillnya ada, insentifnya ada, nggak ada sumber daya, actionnya ada. Orang frustasi. Frustasi kayak apa sih frustasi? Orang frustasi, putus asa, nggak ada sumber daya, mau ngapa-ngapain, angan-angan tinggi tapi nggak didukung ya. Itu. Nah kemudian yang terakhir itu visinya ada, kemudian skillnya ada, insight ada, sumber daya ada, itu salah start, nggak ada action, ngomong, angan-angan doang tapi nggak ada realisasi. Kalau kata orang Jawa Tengah itu namanya jarkoni. Iso aja ra iso ngelakoni. Enggak tahu orang Jawa Timur apa namanya. Nah itu, kira-kira kita mau yang mana biar sekolah kita maju? Usahakan yang pertama. Maka dari itu kalau kita lagi diskusi, bagi-bagi tugas deh. Yayasan tugasnya cari duit, kan gitu kan. Sekolah tugasnya ngecake duit. Ya kan? Sekolah jangan disupikin nyari duit. Kalau kepala sekolahnya boleh, tapi guru-gurunya jangan. Guru-gurunya harus ngajar yang bagus, yang muridnya bagus. Maka dari itu kalau yayasan itu kan memang menurut undang-undangnya kan begitu, bukan untuk cari duit. Nanti Pak Haji cari duit dengan yayasannya repot ini kan. Kan gitu. Nah maka dari itu bagi-bagi tugas ya kita insya Allah sama-sama berjuang di bidang pendidikan. Mari kita sinergi antara yayasan dan juga para guru yang dikomando oleh kepala sekolah. Jadi kalau saya sekedar sharing, saya ngelola salah satunya 2 lembaga. Ada sekolah untuk biaya tinggi, itu belajar. Jangan tanya bulannya berapa. Tapi saya punya juga dengan teman-teman, maksudnya saya ketua binanya kan. Itu yang menang ke bawah Pak. Bahkan yang nunggak sampai lulus juga ada nggak di sini? Ada. Lulus sampai jasa nggak diambil karena nunggak sekian tahun, ada ya di sini. Kalau ada senasib dong. Senasib. Iya, ada. Saya juga ada yang sekolah kayak gitu. Tapi kalau tadi dengan beliau ya jangan tanya itu sebenarnya berapa sebulan. Alhamdulillah itu jalan juga karena memang ini aja dulu dirancang dari awal untuk sekolah menengah ke atas. Ada yang mau alhamdulillah. Orang-orang Jakarta lah orang-orangnya pada punya duit. Nah artinya ya kita sama-sama bergerak, bercita-cita untuk membangun berdakwah di dunia pendidikan. Nanti harapannya kita punya generasi salafi yang bagus, yang soleh, yang baik, semoga ke depan akan meneruskan perjuangan kita. Ya, kan biarlah nanti yang di partai politik monggo itu kan urusan mereka, kita berjalan di jalur pendidikan. Ya baik, kemudian kalau kita lihat skemanya seperti ini. Nah, hubungan antara gaya manajemen, lingkungan sekolah, dan efektif school, sekolah yang efektif. Jadi grafiknya bakal naik
bakal tinggi, efektivitas bakal naik kalau di sini ada kepuasan, di atas ada partisipatif. Jadi dua dimensi, sumbu Y-nya sana, wah kalau ngajar matematik kan, sumbu Y-nya sana adalah partisipatif, kemudian sininya adalah kepuasan. Artinya yang pas, yang baik di dunia pendidikan adalah diterapkan manajemen partisipatif, manajemen yang bottom up, bukan top down. Karena apa? Ngelola guru orang-orang pinter. Orang pinter biasanya apa? Ya kritis, jangan bilangnya yelan ya, kritis maksudnya gitu loh. Kritis gitu, nah. Kritis. Nanti kalau salah sedikit kita ngelola mereka, nanti macam-macam komentarnya. Akhirnya jadi obrolan di warung kopi, buyar, nggak kompak. Maka dari itu, yang pas di situ pengalaman yang ada adalah dengan manajemen partisipatif, bukan top down atau bukan otoriter. Jadi nanti makanya ketika merumuskan suatu kebijakan sekolah, silakan kepala sekolah adalah berembuk, bermusyawarah dengan para guru-gurunya. Apalagi kita kan rata-rata kan disalahkan sekolah umat nih kan. Nah saya yang di Bekasi itu kadang-kadang teman-teman, ini kan sekolah umat dong, saya juga umat, nggak bayar pun katanya juga boleh gitu. Nah, ini kalau nggak bayar kasihan Ivan kita juga yang ngajar kan, yang ngajar juga teman kita tuh. Kan gitu ya, itu suka duka ngelola sekolah. Jadi tidak hanya merintis tapi juga merintih, kata saya. Merintis dan merintih. Bismillah berdoa. Ini suka duka. Ya baik, ya, ini kita sebelum sampai pada nanti poin-poin yang lebih teknis. Ini saya hanya mencoba mencari penelitian orang yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Kemdikbud ketika disurvei, diteliti dengan metode kuantitatif. Apa sih dari 8 standar tadi yang kira-kira dominan terhadap keberhasilan ujian nasional? Yang mana yang dominan? Yang itu yang nilai korelasinya ditulis biru. Tendik dan guru dan tendik. Artinya berdasarkan penelitian itu bahwa yang dominan akan menentukan prestasi kelulusan suatu murid adalah guru dan tenaga pendidikan, guru dan TU. Maka dari itu pembinaan guru, pelatihan guru, peningkatan kemampuan guru itu merupakan hal yang paling penting dalam rangka memajukan suatu sekolah. Itu Pak. Jadi gurunya dipinterkan, tapi jangan sampai udah pinter lalu pergi. Lah itu. Nah, dikasih perjanjian. Ya kalau nyari yang lebih ya boleh lah, siapa sih? Saya kan sudah bagus nih, maksudnya gaji saya naik, kalau nggak naik saya pindah dong. Ya jangan begitu, sama-sama ikhwan kok kan itu kan. Nah gitulah, kita diantara kita itu jangan sampai ada hal yang dusta diantara kita kan, begitu kata orang lain kan. Nah, kita latih baik, tujuannya untuk menjadikan sekolah kita baik. Nah kemudian yang kedua tadi yang saya singgung, SKL, jadi standar kompetensi lulusan. Nah yang lain itu bervariasi besarnya pengaruh terhadap nilai akhir suatu sekolah dalam hal nilai ujian. Tetapi secara umum bahwa prestasi anak di sekolah ditentukan 8 standar tadi, dan yang paling dominan adalah guru dan tenaga kependidikan. Jadi Pak Aziz nanti sering-seringlah mengadakan pelatihan untuk para gurunya maupun di sekolah lain yang dari Dirim, Blitar, Magetan sama ada. Jadi gurunya sering diadakan pelatihan. Dan nanti kalau misalnya saya nggak kemari, sekarang Zoom juga bisa, gitu kan? Bisa kita ketemu lagi dengan tema yang lain, insya Allah. Ya, artinya dengan pengalaman saya dan teman-teman saya yang di Jakarta sana nanti bisa tukar pengalaman dengan yang di tempat lain. Sekarang kan udah ada IT kan, tidak harus datang secara langsung kayak seperti ini. Nah, nanti ini sekedar ini yang lain tidak saya sebutkan. Intinya 8 standar nasional pendidikan tadi yang sering ditanyakan waktu akreditasi itu bahwa guru dan tendik itu dominan. Ya. Di monggo dengan dominan ini maka silakan nanti bagaimana nanti yang
di sekolah. Di sini yang yayasan siapa aja yang hadir? Kalau beliau jelas. Yang dari Blitar, Magetan, guru atau yayasan semua? Double loh. Double. Oke ya. Ada batan. Padahal undang-undangnya nggak boleh itu. Ya nggak undang-undangnya siapa? Tergantung. Ya diatur saja lah mas, diatur aja. Diatur saja. Ya baik, nah, itu nanti diatur aja deh. Ya intinya apa? Tadi ya bagi-bagi tugas, bagian yayasan itu adalah mencari sumber daya, kemudian yang sekolah untuk memajukan bagaimana sekolah. Nah, kemudian ini untuk mengingatkan sebelum pada poin-poin inti, ini mungkin sudah sering ingat hafal, Maslim, begitu kan? Itu peran kepala sekolah. Makanya nanti diusahakan yang jadi kepala sekolah itu berlatar belakang jurusan kependidikan atau tarbiyah, kan gitu kan. Kalau enggak bagaimana? Ya enggak dosa sih, cuman harus belajar gitu. Nah, kan begitu. Contoh edukator. Nanti kalau jadi kepala sekolah enggak bisa jadi guru. Nanti gurunya ngapain kita enggak ngerti. Kan gitu kan. Makanya karena apa? Kepala sekolah adalah jadi supervisi. Nanti kalau memang dulunya nggak guru, nggak bisa dong supervisi guru-gurunya. Akhirnya nanti gurunya ngajarnya seperti apa, kepala sekolah nggak ngerti, kan itu kan. Nanti jadi kurang bagus. Nah, jadi diusahakan kepala sekolah yang memang latar belakang pendidikan guru, baik tadi guru dari umum atau dari tarbiyah. Kalau belum bagaimana Pak? Ya belajar. Saya katakan saya itu, ya alhamdulillah, orang yang tidak suka mencat orang kalau di lembaga saya. Maka yang ada dioptimalkan, diberdayakan, kan begitu. Nah, kemudian manajer, walaupun bukan dari manajemen seperti Ustadz Imam tadi, siap dong jadi manajer tuh guru kepala sekolah, kan itu kan? Nah, di belakang ada leader. Apa sih Pak fungsinya leader sama manajer? Bedanya apa Ustadz Imam? Tadi dari manajemen. Bedanya leader dan manajer. Kepala sekolah kan dua-duanya fungsi itu kan? Manajer dan leader. Bedanya apa Ustaz Imam? Maaf. Saya tanya yang dari manajemen beliau. Bedanya leader sama manajer. Lupa Mas Imam. Ayo Mama. Iya pemimpin. Terus? Nah, pemimpin? Oh gitu. Ya. Baik. Oke, sip. Nah, tapi kalau ini kepala sekolah dua-duanya ini. Siapa yang bisa menjelaskan lagi yang lain? Jadi ini dibedakan manajer dan leader. Nah, seorang kepala sekolah harus dua-duanya. Manajer iya, leader iya. Leader mengambil keputusan, manajer melaksanakan keputusan. Tadi kata beliau itu bahwa manajer belum tentu leader, tapi leader sudah pasti manajer. Maka sekolah, kepala sekolah itu dua-duanya bisa mengambil keputusan sekaligus mengkoordinir bagaimana melaksanakan suatu keputusan itu. Ayo Mas, kita sekarang keputusan naikkan SPP jadi 500 per bulan. Siap. Nanti tiba-tiba orang tuanya demo. Nah, kepala sekolahnya pergi, namanya bukan leader, itu nggak tanggung. Kalau saya itu di kampus yang demo mahasiswa, kalau di sekolah yang demo siapa? Guru sama wali murid. Datang rame-rame wali murid. Nah, kemarin waktu zaman-zaman Krismon, pandemi awal kemarin, wah, saya ngadepin wali murid Ibu Hajar luar biasa itu, karena sudah bayarnya tinggi kan, merasa nggak ada sekolah, pada minta dikembalikan duitnya. Di sini kayak gitu enggak kemarin. Rame itu. Nah, kalau kita leader hadepin dong itu. Kalau manajer ada leader kok kan itu kan. Nah, kepala sekolah dua-duanya. Administrator jelas harus bisa mengadministrasikan baik yang kaitannya dengan kegiatan proses pembelajaran maupun dengan kegiatan manajerial. Jangan sampai nanti jadi kepala sekolah nggak telaten nulis, masuk kanan keluar kiri, lupa keputusan kemarin, lupa apa yang mau diterapkan.
Kemudian supervisor tadi, supervisi, makanya kepala sekolah mesti bisa menyupervisi. Makanya nanti yang bukan belatar belakang dari jurusan pendidikan perlu belajar lagi tentang kependidikan. Inovator dan juga motivator. Motivator apa sih? Yang memberikan motivasi. Kata para ahli manajemen SDM itu kan motivasi ada dua, itu internal dan eksternal. Internal itu motivasi dalam diri kita sendiri, itu jelas insya Allah kan ibadah itu sudah pasti termotivasi. Kemudian dari eksternal, bahwa fungsinya kepala sekolah menjadi motivator eksternal buat para guru. Maka nanti kalau kepala sekolah loyo, gurunya pun akan loyo. Jadi kalau guru pun begitu, makanya kenapa guru awet muda? Karena guru selalu strong, kuat. Jangan sampai guru tanggal setengah gajinya habis, najarnya loyo, bagaimana muridnya? Gitu kan. Makanya kalau guru harus tampil selalu prima. Nggak punya duit atau punya duit harus seger di depan kelas. Pak, nggak bisa dibohongin, Pak. Sekarang ngajar nanti pulang besok berasnya sudah habis. Ditanya sama Umi, berasnya habis. Wah, ya sudah. Nah, jadi motivator. Makanya kepala sekolah harus pintar memberikan motivasi eksternal buat para guru maupun orang-orang yang dipimpin. Itulah fungsi kepala sekolah yang kata pemerintah, ini kan punya pemerintah ini, Muslim itu. Harus selalu tampil prima di depan orang-orang yang dipimpin. Makanya nanti kalau mau jadi kepala sekolah harus selalu tampil prima dengan cara memberikan pelayanan yang prima juga. Yang lain lagi nanti. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh, wong kita enggak lagi seminar kayak di forum-forum tinggi. Kita diskusi. Nah, terus ini lalu nanti ada indikatornya masing-masing. Kepala sekolah yang efektif yang seperti apa? Ini juga best practice lagi. Memiliki visi yang kuat. Nah, tadi udah diulangi lagi kan? Tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semesta untuk mewujudkan visi tersebut. Ustadz siapa Ustadz? Ustadz siapa namanya? Di mana? Di sini. Oh, di sini. Di sini kepala sekolah bukan? Bukan. Yang kepala sekolah siapa? Siapa namanya? Ustadz Yusuf, mana Ustadz Yusuf? Oh ini, visinya sekolah itu apa? Bertauhid, benar-benar cinta Al-Quran. Alhamdulillah. Kemarin beberapa pekan lalu saya ngasih materi pelatihan di Ukur ujung sana. Kepala sekolahnya mana? Ayo Pak. Apa visi sekolah antum? Lupa. Anak kepala sekolah lupa nggak bagaimana? Gurunya. Ya orang mau jalan nggak tahu tujuan tadi. Nah, nanti yang lain, yang kepala sekolah siap-siap nanti kalau ditanya nanti kalau nggak tahu malu-maluin. Jangan jadi kepala sekolah. Malu-maluin ya. Jadi paling tidak paham visi kemudian harus melakukan apa? Bertauhid, berakhlakul karimah, terus cinta Al-Quran. Bagus visinya ya. Semuanya visi akhirat, visi dunianya, visi dunia, dunia akhirat ya. Jadi kalau kami di Ibnu Hajar itu kan bermanhaj salaf, itu mendidik siswa cerdas, terampil, kreatif, inovatif itu kan. Turunnya seperti itu. Ya macam-macam sih tergantung selera masing-masing. Ya baik, nanti yang lain tolong ya disiap-siap dengan visinya, kemudian harus diimplementasikan dalam misi, kemudian diturunkan dalam strateginya. Baik, kemudian memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Jadi prestasi siswa dievaluasi setiap tahun. Kalau misalnya tahun lalu yang lulus hafalan Quran paling banyak berapa juz setelah lulus kelas 6, nanti dievaluasi ke depan. Tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Tidak hanya jumlah juz yang hafal tapi juga bagaimana ilmu tajwidnya, kan begitu dievaluasi terus. Juga harapan kepada kinerja staf tadi, memberikan motivasi kepada yang dipimpin. Nanti kalau kepala sekolahnya tidak memberikan contoh kinerja yang baik, nah bagaimana yang dipimpin? Kemudian tekun mengamati para guru di kelas.
Nah ini, jadi suatu saat kepala sekolah keliling di kelas, nonton melihat bagaimana guru mengajar dan memberikan balik yang positif. Maksudnya apa? Kritik, saran yang positif dan konstruktif, membangun dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Kalau ada kekurangan, syukur-syukur sudah baik. Maka nanti kalau guru kepala sekolahnya bukan dari guru, nggak ngerti bagaimana mengajar yang baik. Tapi pun kalaupun bukan dari pendidikan, ya ada kesempatan untuk belajar. Bukan apa? Nggak ada kata terlambat. Ya, baik. Kemudian yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisasi kekacauan. Jadi jangan sampai nanti di sekolah kita itu terus ada kekacauan, itu tugasnya kepala sekolah. Kemudian 56 nanti silakan dibaca. Nah, sekarang bagaimana kita lihat satu persatu. Indikator kinerja kepala sekolah di era global. Nanti maksudnya coba kita jadikan untuk mengkaca sekolah kita sudah begitu atau belum. Kalau belum, karena ini ranahnya pelatihan, nanti bisa untuk dilakukan setelah pulang ke sekolahnya masing-masing. Yang pertama adalah mewujudkan proses pembelajaran yang efektif. Kan dulu kan ada istilah metode pembelajaran PAIKEM kan? Ya kan? PAIKEM itu orang kampung saya, namanya Mbak PAIKEM. Nah, kalau ini pembelajaran yang PAIKEM, yang aktif, inovatif, PAI. K-nya apa? Yang ingat? Pembelajaran PAIKEM. Coba ingat. M terakhir? Loh gimana? Singkatan itu singkatan kayak mbak-mbak yang di kampung sana, tapi itu singkatan. Ya, hah? Ya, terus? E-nya? Ya itu efektif, lemah lu. Aktif, inovatif, kreatif, efektif. Nah, itu malah ibu-ibu itu yang hafal. Bapak-bapaknya gimana? Nah, ya. Tadi kan sekolah yang efektif, efisien, termasuk pembelajaran adalah efektif. Maksudnya adalah kepala sekolah itu harus menciptakan terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Kalau begitu langkah pertama apa Pak? Yaitu tadi gurunya dikasih pelatihan. Kasih pelatihan tentang beberapa metode pembelajaran yang PAIKEM tadi. Malah tambah lagi PAIKEM gemrot katanya. Ya gemrotnya nggak usah lah. Nah, ya. Baik, jadi seorang kepala sekolah yang baik, yang efektif adalah yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Contohnya adalah menciptakan situasi kelas yang kondusif. Kayak perpindahan panas yang kondusif. Kondusif bagaimana? Ya anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Kelasnya pun nyaman seperti di Permata Sunnah ini. Nah, ini standar kan kelasnya? Standar kan? Yang punya pemborong kok kontraktor. Standar, alhamdulillah kan. Baik, ruangannya ada AC kan, paling tidak kipas juga ada kan, cukup biar nggak gerah kalau belajar. Itu kondusif. Yang kedua, menumbuhkan siswa aktif, kreatif, kritis, dan memahami materi ajar. Nah, jadi kalau begitu, ya tadi, bagaimana seorang guru bisa menciptakan suasana seperti itu dengan didorong oleh kepala sekolah. Kemudian menumbuhkan rasa diri dan saling menghargai sama ini pada anak didik kita. Jadi tidak terjadi yang lagi ramai apa? Bully, gitu kan, bullying, gitu kan. Nah, sekarang ada macam-macam. Dulu zaman kita kecil juga sudah ada sebenarnya kayak gitu. Saling berantem sama teman kan ada. Sekarang aja karena zaman medsos kan, bullying rame. Antar murid satu sama lain saling mengecek, sekarang namanya bullying dan sebagainya. Jadi rame. Itu kita hindari terjadinya seperti itu. Memotivasi kemampuan siswa untuk menggunakan media pembelajaran.
Zamannya sekarang sudah industri 4.0, jangan sampai ngajarnya seperti guru kita dulu mengajar. Gunakan media pembelajaran sebagaimana dunia IT sekarang berkembang. Apalagi kemarin kan zaman online kan malah jadi anak yang dulunya nggak boleh main HP jadi main HP gara-gara online. Itu kondisi lah itu. Nanti kalau udah offline ya HP-nya suruh mengurangi lagi anak-anak. Kemudian siswa memiliki sumber belajar. Sumber belajar dari mana sih? Kalau kita sudah dewasa, iya sumber belajar itu ya satu dari buku, kemudian dari internet. Nah, kalau anak-anak kita nanti dikasih internet bubar, ya kan? Nah, itu situasional, sesuai dengan kebutuhan. Baik, itu yang pertama. Jadi mampu mewujudkan proses pembelajaran yang efektif. Ada 14 ini Pak, baru 2. Nanti sampai jam 4 atau jam 5 sore nggak apa-apa. Saya udah jamak. Ya, baik. Kemudian yang kedua, yang mampu mewujudkan menerapkan sistem evaluasi yang efektif dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah itu. Jadi seorang kepala sekolah secara periodik mampu mengadakan rapat evaluasi baik proses pembelajaran maupun pelaksanaan manajerial. Jadi contoh gitu kan, kita awal tahun menyusun RAPBS kan, RAPBS. Ada kan di sekolah antum ada RAPBS? Iya, di sekolah antum ada RAPBS. Boleh RKS boleh lah sama. RKAS. Singkatan apa Ustaz? Kita siapa tadi? Hah? Ya, ada di sekolah antum. Belum ada. Oh, yang lain ada yang sekolahnya belum punya RKAS, boleh lah RKAS. Kan saya pernah itu di online pelatihan ASES itu menyusun RAPBS. Nah, kalau sekolah nggak punya RAPBS, terus pedomannya pelaksanaan kegiatan pakai pedoman apa? Jadi kalau negara itu punya RAPBN kan gitu kan. Kalau sekolah punya RAPBS atau RK. Nah, kalau sekolah tidak punya RAPBS sama aja negara tidak punya RAPBN. Pak, bagaimana nyusun itu? Duitnya aja kadang enggak. Waduh. Nah, jawabannya kalau begitu ya mumet saya. Nah, ya setidaknya gini, kan direncanakan lebih baik, gitu kan? Karena kata orang manajemen, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan kan begitu katanya. Dari itu salah satu tugas kepala sekolah adalah mampu menyusun RAPBS tadi. Nah kemudian dievaluasi secara terprogram tadi itu. Jadi dievaluasi terprogram mungkin 3 bulanan atau 6 bulanan baru sampai nanti 1 tahun dievaluasi. Insya Allah kalau kami di ABS kalau gini udah tertib, udah per periode udah kita evaluasi. Nanti kalau mau studi banding ya boleh ke sana Ustaz. Mas Aziz diajak ke Jakarta nanti main-main. Rombongan dari sini. Kita terima dengan baik nanti di sana. Ya, baik. Kemudian alat evaluasi yang standar. Jadi kita mampu mengevaluasi, tadi ada rencana, itulah gunanya. Nanti yayasan kan akan mengevaluasi kinerja kepala sekolah gitu kan. Kalau nanti yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan, itu namanya kan gagal. Nah kalau rencana aja nggak punya, gimana evaluasinya? Nah, nanti tolong ya kalau kemarin nggak ada nggak apa-apa deh, ke depan diusahakan ada. Jadi biar kita tertib sebagaimana orang sono tangga sebelah kita itu manajemennya bagus, maka maju-maju sekolahnya. Jangan sekolah maju, jangan yang pakai us-us, Averius, Sinus itu kali kan. Di Jogja dulu begitu. Saya dulu kan mudanya di Jogja, tuanya di Jakarta. Yang rata-rata sekolah yang maju-maju yang punya golongan mereka. Makanya itulah salah satunya kenapa sesi muncul untuk nyanyi mereka dalam arti kebaikan. Biar sekolah sunnah kita maju-maju sebagaimana mereka juga. Kita insya Allah kan punya keyakinan yang benar, punya cara yang benar, kalah dengan mereka kan. Itu biar kita semangat di situ. Baik, ada hasil analisa evaluasi belajar. Kemudian pelaksanaan program perbaikan, pengayaan dan penghargaan yang berkelanjutan.
nanti ada evaluasi kepada para guru yang bagus dikasih hadiah. Hadiah kan katanya nggak harus mahal kan? Kerupuk satu itu murah kan? Ya, atau penghargaan nanti pas lebaran dikasih apa kan, itu kan sebagai bentuk penghargaan. Nah, itu penting kayak gitu kan, walaupun memang kelihatannya kecil, tapi insya Allah itu memberikan motivasi untuk kita. Kemudian juga penerapan tutor sebaya untuk murid kita yang sudah gede-gede, misalnya SMP atau SMA. Jadi mereka untuk maju silakan bikin kelompok belajar, ambil yang pintar sebagai ketuanya biar ngajarin mereka, yang teman-temannya, itu penting. Kemudian penulisan kisi-kisi, itu soal maksudnya untuk ujian. Nah, jadi tanda kepala sekolah yang efektif manakala dia mampu mengadakan evaluasi dengan sistem yang standar. Nanti berikutnya nanti mungkin dari ACC punya program akan kunjung ke sekolah masing-masing. Mau lihat deh itu bagaimana manajerial sekolah masing-masing. Nanti ke depan insya Allah rencananya begitu. Ini amanah dari Ustadz. Jadi nanti akan ada keliling, nanti kalau kita sudah punya sarana untuk mencoba melihat bagaimana sekolah teman-teman di daerah. Ya biar kita maju bersama untuk kita bersama. Insya Allah kita mau ke surga juga bersama dong. Jangan masing-masing saya ikut kan. Itu kan. Saya ikut. Nah, kita antum. Nah, oke. Baik, yang ketiga, melakukan refleksi diri ke arah pembentukan karakter kemudian kepala sekolah yang kuat. Nah, jadi kepala sekolah itu harus membina dirinya agar menjadi pemimpin yang kuat. Contohnya bagaimana dapat memberi keteladanan. Akan jelas itu. Jadi kepala sekolah harus menciptakan dirinya sehingga menjadi pemimpin yang kuat. Pertama dengan cara memberikan keteladanan. Kita sudah paham lah kalau ini kan. Dalam amaliyah sunnah harusnya menjadi contoh kan begitu. Kepala sekolah kita. Kemudian komitmen terhadap tugas. Itu jelas. Ya. Jadi dengan dikasih tugas, dilaksanakan dengan baik, selesai dengan baik, dan dipertanggungjawabkan juga dengan baik. Kemudian kebersamaan kompakan dalam melaksanakan tugas. Jangan saling iri satu sama lain. Ini bagaimana kepala sekolah bisa mengkondisikan. Kemudian implementasi amaliyah, iman dan takwa. Ya, jadi apalagi kita jelas sudah sekolah kita sekolah sunnah, maka kepala sekolah harus nyunah yang pertama kali. Nyunah pertama kali. Maksudnya dalam menjalankan sunnah menjadi contoh. Poligami nyunah. Bagi yang mampu, monggo kalau itu mah didiskusikan di belakang lah, jangan di sini kan. Satu. Ya monggo itu, silakan itu didiskusikan masing-masing. Ya baik, itu ya. Jadi mengarahkan diri menjadi seorang pemimpin yang punya karakter yang kuat. Kemudian yang keempat nih, melaksanakan pengembangan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Jadi di antara sekian yang tersusun dalam RAPBS tadi ada di situ program pelatihan pengembangan staf. Kan begitu. Ya, makanya kalau sekolah nggak punya rencana kerja, tidak punya RKAS tadi, nanti ya jadi tadi bagaimana mimpi ke depan tapi tidak tahu arah tujuannya kemana dan caranya bagaimana. Ya, oke. Penghargaan dan saksi yang tepat. Nanti punya staf yang bagus dikasih penghargaan, yang kemudian kurang bagus atau melanggar dikasih sanksi. Kemudian B, memberian tugas yang adil dan merata sesuai dengan kemampuan. Itu jadi nanti siapa yang bisa membagi, siapa yang jadi wali kelas 1, wali kelas 2, wali kelas 3 dan seterusnya, itu dilihat potensinya masing-masing. Jadi termasuk salah satu keterampilan seorang manajer adalah bagaimana bisa mendelegasikan tugas, membagi stafnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas. Jadi gurunya itu atau anak buahnya itu diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas. Ya, kreativitas ya misalnya dalam rangka untuk menciptakan metode pembelajaran yang bagus, itu kreativitas. Ya, itu indikator yang keempat. Ada 14. Baik, yang kelima, menumbuhkan sikap responsif dan antisipasi terhadap
kebutuhan. Caranya bagaimana? Senantiasa mengikuti perkembangan iptek dalam PBM. Ya. Jadi nanti sering-sering membaca informasi, pengetahuan, kepala sekolah itu harus tahu lebih dulu bagaimana perkembangan di luar tentang sarana prasarana pembelajaran untuk kita ikuti. Tentu tadi sesuai dengan kemampuan tentunya. Kalau nggak ada ya dicari bagaimana agar bisa untuk mengadakan seperti itu. Kemudian membiasakan warga sekolah berkomunikasi dalam bahasa asing. Ya bahasa kita bahasa Arab lah ya. Kalau orang lain ya bahasa Inggris. Paling tidak karena kita sekolah sunnah, ya saya juga belajar tentunya kan dengan ustadz saya. Ya, ustadz saya tadi salah satunya. Nah kita itu dibiasakan gitu. Di sini mudah-mudahan sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian membudayakan sikap selalu ingin maju. Jadi kalau teman-teman yang dari manajemen itu mungkin sudah belajar namanya total quality management. Manajemen mutu terpadu. Di sana punya budaya mutu. Dan setiap individu dalam organisasi itu masing-masing punya budaya mutu. Maka ada di sekolah namanya sistem penjaminan mutu sekolah. Kan begitu. Masing-masing warga sekolah, khususnya guru dan kepala sekolah, punya keinginan untuk maju. Majunya di mana? Maju dalam rangka mengantarkan keberhasilan para putra didik kita. Kan gitu. Tugas kita kan ngajar guru-guru, bukan yang lain-lain. Ya, kemudian memperluas kerjasama dengan pihak luar, ini tugas kepala sekolah juga. Tadi walaupun tugasnya yayasan, tapi kepala sekolah salah satu adalah berperan untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka untuk menambah input dalam sisi sumber daya. Artinya mungkin bisa keuangan, bisa juga nanti ada sumbangan prasarana yang lain. Sekarang banyak pemerintah memberikan sumbangan, kalau perlu diambil sepanjang tidak ada ikatan. Kan gitu kan. Di sini pada berdebat enggak? Pak, saya nerima bos enggak ya? Pada debat enggak? Antara nerima dan enggak nerima bos. Tahu kan bos? Apa namanya? Iya kan ada provinsi, ada yang pusat itu kan. Nah, ya pokoknya sumbangan itu deh dari pemerintah. Diterima enggak? Itu kalau di sana banyak ada ikhwan yang enggak, ada yang mau ya, tergantung lah. Tapi Ibnu Hajar mau. Mau. Jadi sepanjang apa enggak ada ikatan. Karena DKI itu alhamdulillah cukup transparan kalau Jakarta itu. Kalau tempat lain itu ngasih dan mengasih. Tahu kan maksudnya kan? Kalau di sana benar enggak ada. Enggak ada. Jadi makanya teman-teman yang enggak mau nerima kalau yang dikasih dan nanti akan mengasih itu yang enggak mau. Artinya sepanjang itu enggak ada ikatan, silakan aja diterima kalau itu memang untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi sekolah kita. Jadi dimaksud tadi adalah untuk mengembangkan kerjasama. Kemudian mengablosi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu di segala bidang. Ini intinya apa dalam rangka tadi? Responsif terhadap kebutuhan. Kebutuhan sekolah untuk maju, maka kepala sekolah bagaimana bisa mengupayakan sumber daya yang bisa untuk mengantarkan sekolah menjadi maju. Itu indikator yang kelima. Nanti gurunya ada di belakang. Yang guru ini yang kepala sekolah dulu yang kita ONCI satu-satu dulu. Tahu kan ONCI kan? Kita kupas. Yang keenam, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Itu juga tugas kepala sekolah. Contohnya dengan cara bagaimana? Mantapkan tertib yang tegas dan konsekuen. Nanti tentu ya, tata tertib itu ada, laksanakan dengan tegas dan konsekuen. Jangan nanti kalau ini untuk dia, itu untuk saya, itu pahamlah kayak gitu, jangan disampaikan. Kemudian kerjasama yang baik antara sekolah, masyarakat dan sekitar serta aparat keamanan. Nah, tadi kan beliau cerita tadi kan sekolah banyak yang dicap. Dulu Wahabi, sekarang teroris kan itu kan. Kalau Wahabi sudah jelas lah. Jadi kalau Jakarta itu Wahabi ya Ibnu Hajar itu kata. Tapi alhamdulillah kan. Artinya kita untuk mengantisipasi itu kita perlu jalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai nanti kesan di dunia sono yang katanya salafi orangnya angker-angker gitu kan. Sombong-sombong nggak mau tanya sakarpe beneri dewi gitu kan. Katanya itu. Mudah-mudahan di Sidoarjo tidak demikian. Artinya kita mencoba berhubungan dengan masyarakat yang baik, apalagi kita punya sekolah. Tentu ya jangan sampai nanti prinsip kita mereka
langgar jangan. Kita tetap baik tapi berpegang pada prinsip itu sudah jelas. Jadi sepanjang yang bisa kita kerjasama baik, kita coba baik. Kalau yang prinsip ya kita tetap pegang dengan baik. Itu dalam rangka apa? Menjaga lingkungan yang aman dan tertib. Kerjasama. Yang ketiga, menyediakan sekolah yang bebas dari rokok. Kalau itu insya Allah sudah enggak lah ya. Tapi hari kemarin ini kebetulan saya cerita nggak ngomongin apa, cuman saya lagi berhenti sama istri saya di satu tempat, mampir makan, ada orang jenggotnya tebal, lah kok ngerokok gitu kan. Nah ini, insya Allah itu mungkin bukan salafi mungkin ya. Masa salafi ngerokok? Kan itu kan. Mungkin artinya cobalah kalau ini sudah saya kira tidak ada di sekolah kita, warga kita yang rokok. Nah, tapi saya cantumkan karena itu juga untuk peringatan buat yang lainnya. Jadi menjadikan sekolah bebas dari rokok dan narkoba sudah jelas. Nah, kemarin saya aja dengan istri saya, itu orang kok menjatuhkan kaum berjenggot ya kenapa kata saya? Jenggotan kok ngerokok itu kan. Mudah-mudahan nggak ada lah di antara kita. Insya Allah nggak ada. Kemudian yang ke B, menciptakan rasa keluargaan yang tinggi dengan cara, ini sudah terkenal kan, 5S. Bahkan 6S itu ada kan. Senyum, sapa, salam, kan, gitu. Apalagi sopan santun. Nah itulah, mau dibikin berapa S silahkan. Kita ciptakan itu. Kemudian menciptakan nuansa sekolah yang aman, tentram, dan damai. Itu dalam rangka untuk kepala sekolah itu yang efektif kalau bisa menciptakan suasana sekolah yang aman dan tertib. Baik, monggo dievaluasi sekolahnya masing-masing. Nah ini tadi yang saya katakan budaya mutu. Menumbuhkan budaya mutu di lingkungan sekolah. Caranya bagaimana? Salah satunya memberikan reward kepada guru dan siswa yang berprestasi. Kenapa begitu? Karena nanti dengan adanya reward bagi yang berprestasi, maka sekolah ataupun anak ataupun gurunya akan memacu untuk berprestasi. Pancingan kan begitu. Dipancing biar kena kan itu kan. Nah, caranya dengan cara memberikan apa tadi? Reward kepada guru maupun siswa yang berprestasi. Kemudian memberdayakan MGMP. Musyawarah guru mata pelajaran. Itu nanti silakan. Jadi guru matematika kelas 3, kelas 4, kelas 6 dikumpulkan untuk dirembuk agar nanti materinya nyambung dari kelas yang paling rendah ke kelas yang paling tinggi. Nah, itu. Kemudian mewajibkan warga sekolah untuk memberdayakan perpustakaan atau sumber belajar. Nah, ini kan salah satu dari evaluasi tentang kurikulum prototipe tadi yang saya sampaikan di muka. Itu adalah mengatakan literasi anak-anak kita sangat rendah. Budaya membaca anak-anak kita sangat rendah. Itu pemerintah punya yang evaluasi. Tapi kalau lihat HP, seneng. Tapi budaya membaca rendah. Lah bedanya apa? Itu juga baca, Pak. Iya, baca HP. Tapi baca buku pengetahuan itu masih tergolong rendah. Oleh karena itu, ciptakan budaya literasi, numerasi, dan numerik. Kan gitu kan. Numerik itu yang kaitan dengan angka-angka, matematika, IPA, kemudian yang pengetahuan dan yang numerasi. Seperti itu. Jadi biasakan anak-anak kita itu mau membaca pengetahuan. Apalagi Al-Quran sudah jelas kan, sudah jelas itu. Kemudian yang D, peningkatan kualitas kehidupan, ini jelas, amaliyah tadi. Kemudian yang ke M, meningkatkan memiliki tajam mutu yang tinggi dan slogan atau moto. Slogan atau moto. Kalau Ibnu Hajar itu datang dengan obsesi, pulang membawa prestasi. Moto itu. Itu Ustaz Zainal yang punya moto itu. Kita ngikutin. Sini motonya apa Ustaz? Belum ada. Moto. Bukan visi lain lagi. Jadi kalau contoh Ibnu Hajar tadi, datang membawa obsesi, pulang membawa prestasi. Memang Ustadz Zainal orang pintar bikin kayak gitu, ceramah pintar, bikin moto ya pintar juga. Nah, nanti nah, sekolah antum apa motonya? Artinya moto itu menjadi tadi inspirasi gitu loh, buat guru maupun anak-anak kita. Moto.
Jangan motonya ada uang ada barang. Moto juga itu, motonya berdagang gitu, gitu kan. Aja nggak boleh ngutang kan itu kan berdagang gitu. Nah, berdagang. Kalau kita sekolah, Anda silakan lagi bikin moto agar menjadi inspirasi buat anak-anak. Contohnya untuk Jawa Tengah itu Pak, aku datang untuk belajar, itu dipampang di setiap sekolah. Aku datang untuk belajar, bukan main, iya, bukan untuk main, datang untuk belajar. Ya, kalau itu dirasa penting silahkan. Jadi ini dianjurkan agar memiliki target mutu yang tinggi dengan diberikan slogan atau moto. Visi lain lagi, visi, misi, nilai lain lagi. Nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah itu lain lagi. Itu merupakan istilah yang ada dalam manajemen. Kemudian menanamkan rasa miliki pada semua warga sekolah. Oke, Prof. Anggarbeni. Baik, kemudian berikutnya yang ke-8, menumbuhkan harapan prestasi tinggi. Baik prestasi akademik maupun non akademik. Nah itu jelas. Yang akademik ya yang sifatnya nilai tadi, yang non akademik yang bakat ataupun keterampilan. Kan dulu kan ASESI ini kan setiap tahun mengadakan expo, di situ biasanya kita lombakan, ada lomba tafid, lomba apa namanya, ya, tafid sudah sering itu. Misalnya lomba yang komputer kita adakan menyusun program dan lain-lain. Kita adakan lomba pidato, jelas bahasa Inggris kita adakan. Itu untuk memacu anak-anak kita. Mana kalau Sidoarjo ini kan jauh dari Jakarta, kan ngirim ke sana jauh itu kan. Nanti ngadakan diri di Jawa Timur deh. Misalnya nanti ASESI mengadakan apa namanya itu expo di daerah Jawa Timur. Ke depan kita adakan. Nanti ketuanya Pak Aziz. Nah misalnya kan. Bisa nanti tempatnya di mana. Ini untuk anak-anak kita, Pak. Jadi kalau Jakarta, alhamdulillah ini kemarin online. Nanti ke depan, insya Allah nanti ada di grup kan ada diumumkan itu. Ya. Baik. Nah, kemudian itu contohnya yang lain nanti bisa dilihat. Intinya adalah bagaimana kita menumbuhkan prestasi yang tinggi pada anak kita, baik akademik maupun non akademik. Yang akademik adalah nilai akademik, yang non akademik sifatnya adalah bakat dan keterampilan. Itu nanti coba kita kembangkan. Nanti di sekolah kita pun masing-masing begitu. Sehingga nanti ketika akhir bulan yang bagus dikasih hadiah, yang enggak bagus dikasih ucapan selamat barakallahu fiik kan gitu. Nah, baik. Kemudian ke-9 menumbuhkan kemauan untuk berubah. Tadi dengan skema yang depan tadi itu ada visi sampai kemudian ada aksi. Nanti ada visi nggak ada aksi ya kayak orang ngomongnya doang. Baik, mengikutkan guru untuk menambah wawasan. Tadi dengan apa? Dengan mengadakan dikirim ke pelatihan semacam ini. Sekarang kan dengan adanya online itu bisa dengan biaya murah. Nanti insya Allah kalau ke depan ASESI sudah ada apa namanya, tidaknya sumber dana bisa mengadakan pelatihan yang sifatnya gratis mudah-mudahan. Doakan saja. Ini Ustadz lagi berusaha untuk mencari sumber dana dari luar. Kemudian pemberian motivasi yang kerja yang tepat. Nah, jadi tadi kan Maslim tadi, seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi yang tepat kepada orang-orang yang dipimpin, baik guru maupun para muridnya. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan atau peningkatan jenjang karir. Guru di sekolah kita itu berapa orang sih? Nah, kira-kira karirnya itu yang paling rendah mana, paling tinggi mana? Makanya kalau di guru maupun dosen itu kan ada istilahnya apa? Jabatan fungsional, ya kan? Kepala sekolah kan cuma satu, direbutkan setiap orang kan nggak mungkin itu kan. Jadi paling-paling diapresiasi dengan yang namanya jabatan fungsional. Nanti ada guru muda, guru pratama, ada guru utama. Kalau dosen itu dari asisten sampai guru besar, profesor. Jadi nanti masing-masing karir itu ada konsekuensi tunjangan. Maka ada guru senior dan guru junior. Walaupun itu nanti besarnya mungkin tidak besar. Ya mungkin harus dibedakan 5.000, 10.000 kan itu kan. Artinya nanti guru muda dengan guru tua gajinya beda meskipun sama-sama guru kelas. Di samping tunjangan wali kelas iya, honor koreksi iya, ada tunjangan fungsi zona. Nah itu untuk membedakan apa? Karir tadi. Jadi untuk nanti manajer SDM-nya gitu kan yang berpegang peranan. Nah itu
tolong diperhatikan teman-teman kita agar nanti ada motivasi untuk ke sana. Jadi jenjang karir seorang guru. Tidak hanya mengejar jadi kepala sekolah cuma satu untuk rebutan orang banyak, nanti kan nggak bagus. Tadi bisa diapresiasi dengan namanya jabatan fungsional guru. Ada 4 macam. Nanti untuk membedakan sama-sama ngajar dalam kelas yang sama, tetapi bisa nanti dibedakan dengan tunjangan yang beda. Baik itu nanti beda umur, masa kerja maupun beda jabatan fungsi. Kan sekarang kan guru yang S2 juga sudah banyak kan? Guru SD yang dokter juga sudah banyak kan? Nah, itu nanti bisa diapresiasi dengan cara memberikan tunjangan fungsional. Itu tentunya tugasnya tidak hanya kepala sekolah tapi juga yayasan yang akan memikirkan. Jadi jenjang karir. Kalau di pabrik kan jelas dari bagian paling bawah, dari staf, nanti manajer sampai ke direktur kan begitu kan? Nah, sekolah juga diusahakan demikian. Makanya pemerintah itu dalam undang-undang guru dan dosen berikan namanya jabatan fungsional. Kita yang di swasta juga ikut-ikutan dalam rangka apa? Mengapresiasi teman-teman kita atau guru-guru kita. Itu jenjang karirnya. Kemudian melakukan pembinaan jelas nanti dengan cara memberikan pelatihan. Baik, kemudian yang indikator 10 bahwa kepala sekolah yang efektif diantaranya adalah yang melaksanakan keterbukaan atau transparan dalam rangka manajemen sekolah. Nah, tadi kan udah digrafikkan tadi itu, grafiknya naik kalau kepuasan sama partisipatif. Nah, termasuk dalam menyusun program kerja yang partisipatif juga. Nah, jadi seorang kepala sekolah mengajak warga sekolah dalam rangka menyusun program kerja. Itu yang poin A. Itu keterbukaan. Itu sebagai harapannya kepala sekolah yang efektif. Kemudian ada sosialisasi program kerja, bukan hanya dibikin ketika menjelang akreditasi tadi. Kemudian melaksanakan program, mengadakan binaan yang kontinu, kemudian yang terakhir mengadakan rapat evaluasi secara periodik. Jadi nanti setiap akhir tahun kepala sekolah laporan tahunan kepada yayasan. Untungnya berapa, ruginya berapa. Kan kita bukan untung rugi, tapi pembukuannya boleh deh untuk evaluasi setiap tahun. Nah, itu diusahakan seperti itu. Jadi kita menggunakan manajemen yang modern. Kemudian baik, 11 kelewatan. Ada 14 ya, 3 lagi. Nah, menetapkan secara jelas visi dan misi. Udah diulang-ulang tadi. Ini jelas. Oke, saya lewatin aja. 12. Melaksanakan pengolahan tenaga pendidikan secara efektif dengan cara memberdayakan guru, disiplin guru dan karyawan. Kemudian yang kedua, membudayakan pelayanan prima, service excellent. Nanti kalau yang ngasih pelatihan gitu biasanya Pak Hari Budiono, service excellent. Nanti mudah-mudahan beliau akan kesini juga untuk mengadakan tentang, beliau ini memang aslinya sono Situbondo, kebetulan besan saya. Situbondo, sekarang Jakarta. Di ACC juga sebagai Dewan Pakar. Nah, memang beliau dari perusahaan. Salah satunya materi beliau ini, pelayanan prima. Nanti mungkin akan kita adakan pada suatu saat, baik langsung maupun online. Juga termasuk bagi warga sekolah, biar bisa mengadakan pelayanan prima kepada para pelanggan kita. Biar tidak dikesankan salafi angker, salafi kereng, salafi keras, salafi sombong. Kan gitu kan? Itu harapannya seperti itu. Padahal salafi kan ramah, baik-baik, kalau dipukul kasih telinga kiri, enggak begitu. Cacing aja dipukul, enggak lah. Ya halus tapi harga dirinya kita pegangkan gitu kan. Nah, jangan diinjak-injak. Oke. Kemudian meningkatkan profesionalisme guru dan karir melalui pelatihan-pelatihan atau lainnya. Nah, itu sampai meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan. Ini penting. Ya, walaupun tadi kalau nggak ada secara bertahap, semoga semakin ke depan semakin meningkat gajinya. Nanti udah ada apa? Mudah-mudahan belum. Ya, baik. 13. Melaksanakan pengolahan sumber belajar secara efektif. Nah, oke, saya terakhir 14. Oke, ini yang siswa. Ini juga tidak kalah penting. Melaksanakan pengolahan kegiatan kesiswaan atau ekstra secara efektif dengan cara apa?
menginventarisir sarana prasarana ekstrakurikuler. Nah, anak-anak itu kan ya kepengen main, tapi main yang diarahkan. Jadi kita berikan, biasanya itu sekolah itu kan saling menampilkan ekstrakurikuler, renang, panahan, apalagi pencak silat. Nah, monggo silahkan. Tapi itu benar-benar dong diadain. Jangan sekedar untuk alat promosi kan ya. Ekstrakurikuler, tahfidzul Quran, renang, panahan, kuda, balap sepeda, macam-macam. Itu monggo aja. Itu dikembangkan betul. Itu dimanage dengan baik. Ya. Itu salah satu untuk tadi indikator keberhasilan kepala sekolah. Jadi ada 14 menurut yang saya rangkum dari beberapa pakar ini dipakai untuk mengindikatori tentang kepala sekolah yang efektif. Nanti monggo ditambahin juga boleh, dikurangi juga silahkan. Ini berdasarkan karena bukan Al-Quran, kan gitu kan? Hanya pendapat orang yang sudah menjadikan pengalaman di tempat lain. Semua kita jadikan sebagai acuan. Baik, ini kepala sekolah seperti ini. Kepala sekolah itu koordinasi proses untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan di mana tadi dituliskan dalam visi sekolah tersebut. Jadi koordinasi proses. Jadi kepala sekolah tadi Maslim diingat. Salah satu adalah fungsi koordinasi dalam rangka untuk mencapai tujuan. Baik ya, sini asar jam berapa? Kalau di Jakarta sekarang 3:30. Oh, bedanya kan. Nanti tidak apa-apa, asar kita berhenti. Nah, saya tunggu kalau ada dialog kita lanjutkan. Tidak apa-apa, saya masih nginep. Nanti kita lanjutkan dialog, tukar pengenalan nggak masalah. Nanti kita selesaikan. Baik, ini saya mau ini dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sekolah. Faktor penentu mutu. 1, mindset. Mindset itu apa? Ya, pola pikir yang dirumuskan dalam visi misi tadi. Ada mindset untuk tadi mutu. Masing-masing warga sekolah punya mindset bagaimana menjadi sekolah bermutu. Yang kedua adalah culture, budaya mutu. Inginnya kami bekerja berorientasi pada mutu. Bagaimana sih kerja bermutu tadi? Niatnya ikhlas, tapi tetap digaji. Nah, insyaallah. Hanya ikhlas dengan cara yang baik, profesional. Kemudian kebijakan. Siapa kebijakannya? Kepala sekolah, didukung yayasan. Kemudian manajemen, pengelolaan. Ini juga menentukan. Kemudian kompetensi pendidik. Kalau di undang-undang guru dan dosen itu kompetensi guru kan ada 4. Ada yang ingat? Kompetensi apa pertama? Pedagogik, terus pribadian, terus profesional 1. Nah, nanti kasih hadiah sama panitia. Ya, itu kompetensi guru kan begitu kan? Jadi pribadian, profesional, sosial sama ya, oke, 4. Itu kompetensi pendidik. Jadi ditingkatkan. Kemudian kompetensi juga tenaga kependidikan. TU-nya bisa bekerja dengan baik dan amanah. Kemudian kurikulum juga menentukan dan juga infrastruktur. Terakhir bukan yang terkecil, pendanaan. Itu terakhir bukan terkecil, pendanaan. Jadi ini di antara faktor-faktor yang akan mengaruhi efektivitas sekolah. Dan tugas kepala sekolah adalah demikian. Tugas kepala sekolah sebagai leader tadi. Apa? Mempengaruhi, mendorong, menggerakkan, mengarahkan, dan memberdayakan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu tugas kepala sekolah. Nah, oke, tugas kepala sekolah. Lalu berikutnya nanti kita selesaikan sebelum asar. Nah, nanti kalau ada dialog habis asar. Baik, lalu kita sekarang ngomongin gurunya. Siapa guru itu? Adalah seorang profesional.
Jadi jangan segan-segan mengatakan profesi sebagai guru. Kan gitu kan. Makanya guru pun itu dapat tunjangan profesi. Ada yang sudah lulus profesi guru? Ada. Ada yang sudah dapat tunjangan profesi guru? Belum. Sertifikasi ada? Sudah ada. Ada yang sudah sertifikasi? Oh, pindah. Nanti sertifikasinya diadakan, tunjangannya dari yayasan. Insya Allah. Ini yayasan-yayasan biar berjuang ini untuk memberikan tunjangan profesi kepada para guru. Syukur-syukur nanti ya dapat dari pemerintah lumayan. Nah, itu hak kita juga rakyat. APBN-nya besar kan. Jadi ada tunjangan profesi buat guru dan dosen. Nah, jadi makanya guru adalah seorang pendidik profesional, bukan main-main. Sebagaimana dokter, sebagaimana psikolog, sebagaimana perawat, sebagaimana yang lain lagi, akuntan dan sebagainya. Kita punya profesi. Tandanya apa? Guru punya sertifikat profesi. Lulus ujian sertifikasi. Kalau belum ada, ya nanti diadakan sendiri. Yayasan yang ngadain. Dengan mencuplik cara-cara yang dipakai untuk ujian oleh pemerintah, kita coba adakan sendiri. Biar gurunya memiliki sertifikat profesional. Jadi guru profesi, jangan sungkan-sungkan membanggakan profesi kita. Tapi jangan kelebihan lah, nggak boleh kan. Profesi yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi. Kalau dosen ada lagi meneliti, guru enggak. Tapi itu pun nanti kalau guru yang sudah golongannya yang PNS ya, atau SN, yang mau naik dari golongan 3 ke 4 juga ada kewajiban penelitian tindakan kelas, PTK. Itu ada, tapi guru sebenarnya tidak ada kewajiban meneliti seperti dosen. Nah, inilah tugasnya. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Mulai dari jalur pendidikan formal, dasar, sampai pada pendidikan menengah tok. Kalau pendidikan tinggi beda lagi. Kan gitu kan. Nah, jadi kita harus menyadari kita ini adalah tenaga profesi, bukan main-main. Bukan sekedar karena nggak dapat kerja jadi guru. Kalau dulu boleh, sekarang kita niatkan. Karena Allah kemudian ini sarannya kita mengadakan seperti ini. Jangan karena kepeksa nggak dapat kerja terus jadi guru. Jangan. Jadi mudah-mudahan kita menyadari guru adalah sebagai tugas profesional yang amat mulia, yang ini tugasnya. Baik, oleh karena itu maka kandala untuk menjadi guru profesional. Pertama, virus baca itu berat. Nah, punya virus. Virus yang pertama apa? Baca itu berat. Maksudnya apa? Gurunya malas membaca. Karena harusnya itu guru itu selalu memperbarui keilmuannya dengan membaca. Kemudian virus yang kedua, menulis itu berat. Nah, stop dulu.